Oke teman-teman, balik lagi di channel Piki Jaya Diningrat Eda. Hari ini kita nggak keluar dulu atau gimana, karena ya kondisinya lagi hujan cuy. Aku cuman pengen sedikit sharing-sharing aja ke teman-teman atau sedikit bercerita lah terkait kondisi si Reog guys. Si motor ini, spek terakhir Reog itu adalah 54 blok Moto1, noken BRT T2, dan klepnya klep standar, klep punya standar, si pelatuk BRT. Pernya aku rada lupa sih, per yang racing-racingan gitu lah, aku lupa pokoknya. Stroke 2 mili guys, pen stroke ini dipasang pen gitu. Singkat cerita gini guys, aku ngegarap motor itu adalah di suatu bengkel gitu, dapat kenalan dari temen. Yaudah akhirnya aku putuskan buat bongkar di situ. Ini pertama kali setelah jebol spek 58 dulu. Singkat cerita lah, aku taruh motor itu di situ taruh. Kurang lebih selama sebulan guys, sebulanan ya, aku lupa ingat soalnya kejadian udah rada lama. Taruh aku percayain lah ke mekaniknya. Udah taruh motor tuh nggak digarap-garap guys, udah lama. Namanya owner atau pemilik motor ya menanyakan, om gimana gini. Ya sabar, yang penting tenang aja, intinya. Ya udah, kita sebagai pemilik motor mau yang terbaik buat motor ya kan. Terus jor-joran kasih. Akhirnya motor udah naik, mesin udah ketutup segala macam, udah naik lah. Karbu tuh pakai standar, aku ingat banget pakai standar. Motor tuh getar, ya mungkin karena aku juga sebelumnya belum pernah nyobain motor strukan. Aku ngerasa lebih getar aja, cuman ya oke lah gitu. Coba, tenaganya emang rada sedikit nahan guys, karena satu sisi aku pakai karbu standar. Maksudnya udah jengkel juga kan, karena motor nih jadinya lama banget gitu. Udah cabut dari bengkel itu, kondisi cabut tuh udah strukan, dia bilang tuh udah strukan. Strukan di sini tuh aku tuker baru, maksudnya punya lama aku ditukar sama yang udah jadi strukan gitu guys. Jadi lebih cepet jadinya harusnya kan, tanpa ada proses pembuatan si krekasnya sendiri gitu. Udah jadi, aku udah mulai rada udah malas lah gitu, udah nggak ada sensasi buat garap motornya lagi. Kemudian pulang bawa motornya, udah malas lah. Terus udah segala macam, motornya masih sering dipakai. Sebulanan motor keluar oli guys, dari selang hawa keluar oli lumayan banyak. Aku konsul dong kasih Bang Budi guys, Budi temen aku. Bud, ini kenapa ya gini. Aku putusin buat ngecek, turun mesin, dicek segala macam. Ternyata bloknya baret. Aku tuh cuma di quarter guys bilangnya. Di quarter dari blok yang ori yang awal banget yang dulu aku pernah punya. Gitu. Sebelumnya lagi aku spek 58 tuh pakai ML Kuni. Terus kemudian jebol masuk ke bengkel yang ini gitu. Nah, bengkel yang ini aku pakai blok quarteran. Bilang dia spek 54 Turun dicek nih, balik lagi nih ke Bang Budi nih. Turun dicek. Terus dilihat kan bloknya. Ternyata bloknya baret guys. Baret kanan kiri, baret parah. Terus akhirnya juga sisa si boringnya tipis guys, blok baret. Ya udah, angkut. Ini kondisi krek as masih pakai strukan yang lama. Packingnya tuh berapa ya? 3 apa 2 gitu. 2 lembar gitu. 2 apa 3 lembar gitu, aku lupa. Pokoknya ada beberapa lembar lah gitu. Aku udah lupa karena aku juga nggak terlalu paham, cuman ngelihat aja gitu. Gantilah pakai blok Moto1 yang 54-an ya, 54,5 gitu. Dicek segala macem, pasang, bisa tuh pasang. Motor tuh enak lah, beberapa kali aku pakai aman segala macem. Tuh udah pakai kerkasan ya, kerkas struk kapan? 2 bulan apa 3 bulan, aku lupa sih. Pokoknya nggak nyampe setahun lah. Padahal itu tuh ganti oli rutin segala macem, kalau ada keluhan aku konsul ke Budi segala macem. Terus motor tuh tiba-tiba lebih berisik, lebih getar. Pokoknya nggak enak motor tuh. Posisinya tuh sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu lah berarti. 2 bulan yang lalu apa sebulan yang lalu ya? 2 bulan ya. 2 bulan yang lalu aku pulang, tiba-tiba motor tuh kayak stop kontaknya mati guys. Krek. Gitu guys. Sakit hati guys. Akhirnya dari situ udah tuh turunin kan motornya, maksudnya aku turun dari motor gitu. Ini motor kenapa gitu, sendirian malam-malam kan. Disela nggak ada selain motor, aku lupa. Terus dikontak cuman kayak ada cetuk. Wah, udah bunyi gitu doang guys. Singkat cerita lagi aku nelfon si Tala lah. Ini fotonya nih, Tala nyetep tuh dari pulang aku. Nyetep ke rumah.
Udah, motor tuh didiemin dulu karena pusing kan. Aduh, ini motor kenapa lagi gitu, strukan segala macem. Ya udah, turunin aja pik, kata Budi itu. Turunin lah. Diturunin, das. Mesin turun, guys. Udah kebuka nih, klep bengkok, guys. Aku bersyukur awal, oke, cuman klepnya nabrak gitu sama si piston tak gimana lah gitu. Terus dibuka kan headset, terus dicek lagi, set, ditarik si blok. Ternyata si piston putus, guys, dari si kerekasnya tuh. Putus. Kan harusnya nyambung kan sama kerekasnya. Ini putus. Piston nyangkut di dalam si yang gini-gininya ini teh piston ya. Piston nyangkut di dalam blok, udah putus, dicabut juga. Yang nggak nyangkut ke kerekas. Jadi biasanya kan blok dicabut, si pistonnya nggak ngikut kan karena masih nyangkut di stang kok kerekasnya di stang ya. Coba baret semua, si pistonnya udah burak, pecah gitu. Terus ngelihat juga ternyata si stangnya juga bengkok. Pokoknya udah serpihan juga udah masuk ke dalam mesin. Dan akhirnya kita putuskan buat belah mesin, guys. Belah mesin. Akhirnya dibuka di rumah, di Budi sama Santo sama Bintang nggak salah. Ada fotonya nih beberapa. Akhirnya aku beli kerekas baru. Dan sekarang kondisi reok udah benar-benar standar OS 70 apa 75 ya lupa. Jadi reok sekarang udah standar, guys. Sudah standar. Kemudian headnya juga, tapi head masih pakai head yang lama sih isiannya. Jadi head racing pakai Noken T2 itu segala macam. Dan alhamdulillah sampai sekarang aman sih. Kerekasnya kerekas standar. Pesan buat teman-teman aja yang mungkin ingin mencoba sensasi bore up segala macam atau stroke up atau apa yang mungkin belum pernah turun juga mesinnya. Lebih baik cobain dulu motor punya teman atau siapa gitu, teman-teman yang punya teman lagi. Cobain dulu gimana rasanya sensasi motor bore up dulu gitu. Bore up enak gak buat harian gitu. Ternyata ya power sih pasti ada teman-teman. Cuman buat kenyamanan kan baik lagi. Nyamanan mungkin teman-teman buat bekerja atau segala macam. Yang aku temuin sejauh ini mah motoran bore up tuh dibandingin standar ya. Kalau dibandingin standar pasti lebih bergetar motor bore up yang pernah aku temuin. Ya, sorry nih kalau misalkan ada di luar sana yang mungkin pembuatan lebih jago segala macam, ya mungkin nggak tahu ya itu gimana, balik lagi ke mekanik ya. Yang pernah aku temuin sejauh ini mah motor bore up itu jauh lebih getar. Ya cobain dulu punya temen. Kalau misalkan sensasinya udah enak, udah apa, harus berkomit dulu, guys. Berkomit kalau misalkan motor bore up itu harus perhatiannya harus jauh lebih ekstra, guys. Jadi nggak kayak motor standar gitu yang kayak teman-teman kayak cuman ganti oli, kemudian ganti oli cuman 2 bulan sekali mungkin atau apa. Nah, kalau misalkan udah ke step motor bore up atau motor apa gitu, ya kalian harus siap aja kayak sebulan sekali itu ngecek seenggaknya. Kalau misalkan nggak ada masalah pun harus dicek karena udah di luar standarnya gitu. Ini mah menurut aku pribadi sebagai seseorang yang memang pernah punya gitu, motor bore up gitu. Kemarin aku si Mio Rayok ini kan udah pernah nyoba lah gitu bore up. Nah, itu yang aku rasain, guys. Dan olinya itu penggunaannya juga harus lebih diperhatiin. Kemudian dari karbu, kalau mau pakai standar pun harus dioprek-aprek lagi ya biar lebih enak gitu. Dari kebersihannya juga biasa. Kalau misalkan motor bore up biasanya itu kan banyak yang kayak udah dibuka box filternya. Walaupun di beberapa case juga banyak yang kayak masih tetap pakai box filter. Cuman kan tetap aja karbunya kan mungkin pakai PE atau apa gitu kan. Ya rada kebuka lah gitu. Namanya kotoran kan nggak ada yang tahu gitu ya, harus diperhatikan secara lebih ekstra gitu. Entah dicuci motor atau dijaga kebersihannya lah gitu. Itu penting banget, guys, buat jaga kebersihan juga. Dan itu harus sering-sering dicek kondisi motornya supaya nggak lupa nih tiba-tiba oli asat gitu kan. Wah, sebenarnya nggak perlu takut, teman-teman. Kalian mau bore up, mau stroke up, mau apapun itu nggak perlu takut. Bebas aja kalau misalkan memang balik lagi sih ya, budget pertama budget harus siap. Kemudian kedua, teman-teman harus punya pegangan mekanik, guys. Pegangan mekanik tuh kecuali kalian mekaniknya ya. Aku nggak tahu kalau misalkan ya kalau kalian yang mekaniknya mah tenang-tenang aja, guys. Kayak cuman bang mau bore up bang gitu, bang mau bore up gini taruh bengkel der. Sedangkan kalian tuh nggak ada pendekatan dengan mekaniknya gitu tuh. Menurut aku sih salah satu hal yang salah juga gitu. Seenggaknya kalian tuh ya sharing juga lah sama mekaniknya, bang mau kayak gini. Terus ketika ada problem, bang motor kok nggak enakan gini. Nah, kalian sharing teman-teman ke mekaniknya gitu. Mekanik tuh peran penting, guys, menurut aku. Paling penting tuh mekanik, kepercayaan mekanik, terus gimana mekanik tuh kedekatan sama si owner pemilik motornya gitu. Itu penting banget, guys. Karena kalau misalkan dari teman-teman dan mekaniknya sendiri udah ada bergesekan, motor tuh nggak akan beres.
nggak akan enak menurut aku. Kuncinya tuh hanya di mekanik dan uang, guys. Sorry kalau misalkan aku ada kata-kata yang mungkin teman-teman nggak suka di konten ini, dan mulu kan. Kebiasaan kalau bikin konten selalu dan. Ya intinya aku mau sharing ini aja, kondisi reog. Ya kalau misalkan teman-teman mau bore up, silahkan. Aku hanya menyarankan sebelum bore up, baiknya nyobain dulu motor temen yang udah bore up gitu. Kemudian ya sharing, banyak-banyak sharing aja sama orang-orang yang udah bore up gitu, guys. Sampai jumpa di next video. Dadah, guys. Salam New Reog, guys. Salam New Reog.